Hello, my netizen friends, teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini video kedua saya hari ini, dan di video kedua saya, kenapa kamu ketawa? Ya gak apa-apa dong, saya kan menyapanya dengan baik-baik nih ke teman-teman netizen ataupun warganet. Nih Bung Jas nih, lagi ketawa senyum-senyum karena timnya baru menang nih Manchester United. Tapi tim saya juga menang kan, Real Madrid. Coba sini dulu, kita menyapa dulu nih ke teman-teman netizen. Coba, kamu kan tadi gak bisa tampil pagi-pagi waktu saya bikin konten MU. Oke, kamu bilang hello dulu dong. Hai teman-teman, saya mah sekarang udah kayak guest ya Bung Binder. Iya, kamu sekarang guest star karena Bung Jas ini sibuk ya. Banyak urusannya dari sekolah, olahraga, modeling. Oke, kan nih hari ini tadi kemarin nih sama tadi pagi nih tim kita sama-sama menang nih. Tadi pagi kan MU. Iya. Ya, terus kemarin malam Real Madrid. Iya, Nah, Real Madrid menang 0-1. 0-1. Iya. MU menang 1-3. Nah, gimana nih kamu lihat MU menang itu? Ya MU kan bagus semua pemainnya. Itu gol-golnya juga bagus loh, dari Pogba, terus dari Greenwood, terus dari Rashford, itu bagus-bagus. Oke, terus menurut you siapa pemain bagus MU? Ya, Semalam itu, tadi pagi itu. Bruno Fernandes. Tetap Bruno Fernandes ya teman-teman. Iya. Jadi Bung Jas juga melihat bahwa Bruno Fernandes adalah pemain terbaik dan memang saya kira ia mendapat gelar Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Nah, bagi Real Madrid gimana nih kamu lihat game Real Madrid? Kan kamu nonton sama saya kemarin malam. Ya Real Madrid bagus teamworknya di match Teamworknya ini. ya. Iya. Oke, terus kamu lihat siapa yang bagus di Real Madrid kemarin pemain-pemainnya? Kalau saya sih lihat Benzema bagus. Benzema bagusnya mirip saya ya? Iya, bisa aja. Oke, jadi teman-teman di video ini kita akan membahas saya dan Bung Jas tentang game Real Madrid dan juga tentang game Barcelona. Nah, tadi Bung Jas sudah jelaskan bahwa teamwork dari Real Madrid memang bagus dan itu yang saya ingin perjelas. Bahwa di game ini ya, saya pikir bisa melihat bahwa para pemain Real Madrid tampil kompak. Kenapa kompak? Karena jarak antar pemain tidak begitu jauh sehingga passing-passing yang mereka berikan lebih banyak akurat. Dari Sevilla mereka menurunkan pemain-pemain inti mereka setelah mereka istirahatkan di pertandingan UCL lawan Chelsea. Bagi Real Madrid tidak ada pilihan lain kecuali mereka harus menang sehingga di tengah mereka mainkan 3 pemain berpengalaman. Kroos, Casemiro dan juga Luka Modric, dan ketiga-tiganya bisa bermain agresif dan juga membantu serangan. Sehingga kita lihat ada Kroos mendapatkan kuning, Modric mendapatkan kuning walaupun kartu kuning, walaupun saya melihat bahwa pemain dari Sevilla Ocampos ini agak cengeng ya. Dia cuma disentuh sedikit udah jatuh, cuma di tackle dikit udah jatuh. Benar. Ya, padahal kita lihat kalau dia begitu artinya kan dia mengalami cedera, tapi yang ada dia malah main terus nih sampai full. Tapi ya itulah merupakan bagian dari taktik. Tapi ternyata itu tidak mengendorkan semangat para pemain Madrid. Bahkan di menit-menit awal sudah dapat peluang loh. Ya kan, Vinicius Junior tuh hampir skor gol, umpan dari Rodrigo. Jadi kekompakan dari para pemain Madrid memang lebih terlihat. Cuma memang mereka tidak banyak menguasai bola. Tidak perlu juga saya kira, karena Zidane mencari kemenangan dalam game ini. Sehingga ketika bola mereka kuasai, langsung bola itu diberikan ke salah satu pemain yang berada di depan. Build up dari belakang juga tidak terlalu lamban. Dan akhirnya Madrid bisa menciptakan beberapa peluang off target dan juga sedikit peluang on target. Tapi biar bagaimanapun ini adalah bentuk kerja keras dari para pemain Madrid. Di mana saya melihat defense kali ini lebih baik lagi. Karena para pemain Sevilla lebih banyak melakukan percobaan dari luar kotak penalti. Ya kan, walaupun dari Madrid ada Casemiro dan Kroos yang lebih sering melakukan shooting out of the box. Tapi jika Benzema pegang bola, jika Vinicius pegang bola, jika Rodrigo pegang bola, maka mereka akan lebih mengutamakan pergerakan cepat, mencoba menciptakan peluang dari dalam kotak penalti, dan akhirnya ada sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan antara Vinicius atau juga gol bunuh diri dari Bono. Tapi memang sepertinya gol bunuh diri dari Bono karena terakhir terkena tangan dari Bono, baru bola masuk ke dalam gawangnya. Ada kontribusi yang besar dari Mendy yang memang secara attacking dan juga defense bagus. Jadi saya kira Zidane membuktikan bahwa dengan form para pemainnya yang bisa tampil stabil dalam setiap pertandingan, maka Madrid bisa meraih kemenangan. Dan Zidane kan tidak banyak melakukan pergantian pemain. Gak perlu juga pada saat permainan timnya ini lagi bagus secara efektivitas. Walaupun secara dominasi, Sevilla lebih banyak menguasai bola. Dan dia cuma menggantikan Rodrigo karena Rodrigo juga tidak selalu bisa memberikan crossing-crossing akurat. Asensio masuk, ya lumayan bagus. Ya, saya kira ini adalah sebuah kebangkitan dari Madrid yang memang diperlukan setelah sebelumnya mereka kalah dalam 2 game beruntun. Ya, saya kira ini akan memberikan semangat juga dan kepercayaan diri bagi para pemain Madrid untuk next game yang krusial di UEFA Champions League lawan Mönchengladbach di kandang mereka sendiri. Dan tentu diharapkan bahwa Sergio Ramos sudah bisa kembali dalam game tersebut, walaupun Nacho dan Varane lumayan bagus di game ini.
Oke, sekarang saya ingin membahas tentang pertandingan Cadiz versus Barcelona. Cadiz juga menang lawan Real Madrid di kandang Madrid, dan pada saat itu penjelasan saya di video tentang Cadiz versus Madrid, saya sudah tegaskan bahwa Cadiz bukanlah tim yang lemah meskipun mereka adalah tim promosi. Mereka bermain padat di tengah, sangat rapat di belakang, dan hanya mengandalkan umpan-umpan jarak jauh untuk membuka pertahanan dari tim-tim oposisi. Tidak harus long ball, tapi lebih banyak adalah through pass atau bypass. Bypass itu artinya coba untuk melewati lini tengah dari tim oposisi. Mereka berhasil mengalahkan Real Madrid, padahal Real Madrid banyak peluang dalam pertandingan tersebut. Lawan Barcelona juga sama. Mereka berhasil mengalahkan Barcelona, padahal Barcelona mendapatkan begitu banyak peluang. Nah, Bung Jas, kita kan nonton juga game Cadiz versus Barcelona. Iya. Menurut kamu bagaimana permainan Barcelona? Ya Barcelona sih masih depend on Leo Messi. Leo Messi ya, kenapa kamu lihat begitu? Leo Messi game mainnya seperti apa tadi pagi? Ya dia kan ada banyak shot on target, Nah. sekitar 5 atau 6 ya. Nah, itu dia, banyak shot on target dari Messi, dan Messi juga terlibat saat ada gol ya yang diciptakan oleh Barcelona, tapi ternyata diberikan gol bunuh diri nih kalau nggak salah. Padahal saya lihat sepertinya Alba yang mencetak gol, tapi dikasih gol bunuh diri, dan pada saat itu Messi yang memberikan assist. Nah, jadi di sanalah kita melihat sekarang bagaimana ke depannya nih, Bung Jas, menurut kamu Barcelona? Ya Barcelona sih mungkin bisa bagus kalau Leo Messi performance-nya bagus. Nah, itu dia teman-teman ya, walaupun saya juga melihat bahwa Barcelona memiliki masalah di defense ya. Defense ini juga masih menjadi persoalan besar bagi mereka. Udahlah Bung Binder, saya harus kerjakan PR. Ya udah, kamu boleh kerjakan PR dulu, saya lanjut. Oke, bicarain Barcelona. Oke, bye teman-teman. Oke, nah jadi saya melihat bahwa defense dari Barcelona juga perlu dirapikan. Walaupun dalam 2 game terakhir Koeman tidak menggantikan para pemain di defense ya. Ada Mingueza, ada Longley, ada Alba, ada Dest. Saya selalu meragukan Dest. Beberapa kali sudah saya jelaskan di video-video saya. Untuk menyerang dia oke, tapi untuk bertahan bahaya sekali pemain ini. Dan di game ini juga terlihat ia tidak sinkron koordinasinya dengan Mingueza ataupun Longley. Mingueza juga saya kira tidak bisa disalahkan ya saat ia coba untuk menghalau bola di lini pertahanan yang kemudian memberikan peluang bagi pemain Cadiz untuk mencetak gol. Kita tahu yang mencetak adalah Gimenez. Tapi overall secara permainan saya kira bahwa Barcelona tidak mengecewakan dalam urusan menyerang. Dalam urusan menyerang Barcelona adalah salah satu tim terbaik di La Liga. Ya, they can create many chances, but the problem is not all the chances can be converted into goals. Persoalan besar adalah bahwa Barcelona sebetulnya masih bergantung pada Messi, tapi Koeman tidak ingin bahwa Barcelona bergantung pada Messi. Jadi teman-teman harus paham, sebetulnya nih masih bergantung pada Messi, tapi Koeman tidak ingin Barcelona bergantung pada Messi. Mana bisa, saat ini perlu tetap. Siapa itu Martin Braithwaite? Ya kan, oke, dia adalah pemain yang bergabung musim lalu. Dia baru saja mencetak gol lawan Osasuna, tapi kan di sini lihat, dia tidak banyak berkutik, mendapatkan peluang tapi tidak bisa mencetak gol. Ya kan, dan kemudian kita lihat Griezmann juga sama. Coutinho bahkan ditarik keluar. Ya kan, real problem for Barcelona pada saat memang mereka menciptakan begitu banyak peluang tapi conversion rate-nya tuh tidak begitu baik. Karena sama seperti di game lawan Osasuna, di game ini juga Barcelona menciptakan puluhan total attempt, walaupun on targetnya tidak segitu juga, ya kan. Tapi yang menjadi persoalan conversion rate dan juga kesolidan di lini pertahanan. Jadi dari segi kekompakan ini Barcelona masih lemah. Apalagi di game lawan Cadiz, saya kira Koeman cukup berani. Ya, ia memainkan formasi, menetapkan formasi 4-2-3-1 di mana sebetulnya ada 4 pemain yang memiliki naluri menyerang ataupun untuk bisa mencetak gol. Griezmann, Braithwaite, Coutinho dan Messi. Di tengah ini pelapisannya kurang, apalagi De Jong juga ikut maju untuk mendukung serangan. Busquets is not bad, ya kan, but he's slow. Nah, itu yang menjadi persoalan pada saat Cadiz terus-menerus menyerang, dan akhirnya kita tahu Cadiz bisa mencetak gol kemenangan melalui Negredo. Negredo kita tahu adalah salah satu pemain berpengalaman di La Liga ya, dan kita lihat bahwa kekalahan ini membuat posisi Barcelona justru di luar papan atas, berada di peringkat ke-7. Oke, seperti yang saya tadi jelaskan, mereka bisa mencetak 20 gol ya kan, justru tidak begitu baik dari segi defense, di mana kita lihat dari segi defense mereka kemasukan 11 gol, tapi total 20 gol ini merupakan sebuah catatan yang menarik pada saat memang Barcelona coba tidak bergantung kepada Leo Messi, tapi seandainya mereka bergantung, maka berapapun gol yang mereka kemasukan sebetulnya di lini pertahanan bisa saja mereka balas di lini depan. Tapi Messi sebetulnya terlihat terbatas pergerakannya. Nah, semoga saja Koeman bisa merubah performa Barcelona seiring dengan memberikan lagi prioritas kepada Messi,
sebagai pengatur serangan dan juga agar bisa mencetak gol. Karena terlihat jelas di game ini Koeman menurunkan Braithwaite dan juga Griezmann yang sebetulnya adalah finisher, tapi kedua pemain ini tidak bisa perform untuk mencetak gol. Sehingga ada Dembele pun masuk, tetap mereka tidak bisa mencetak gol meskipun begitu banyak peluang. Karena apa? Koordinasinya tidak ada. Memainkan 8 penyerang pun, kalau pengaturnya ini, koordinatornya ini tidak bisa perform atau tidak diberikan keleluasaan, seperti Leo Messi adalah koordinator dalam urusan menyerang, ia tidak diberikan keleluasaan untuk shooting, untuk juga mencoba create chances, untuk juga mencoba membangun serangan, maka di sanalah Barcelona mengalami kesulitan. Maka itu saya selalu jelaskan bahwa Barcelona dalam rebuilding proses, membangun kembali kekuatan. Jika mereka bisa meraih prestasi itu bonus. Tapi saya kira prestasi adalah nomor 2 bagi Ronald Koeman. Ia harus membenahi Barcelona secara mendasar, mulai dari defense dan juga di attack. Tetap saya kira Messi perlu diberikan prioritas. If Messi is good, then Barcelona can win. Itu yang kita lihat juga di beberapa pertandingan UEFA Champions League. Kita tunggu game-game selanjutnya bagi Madrid dan Barcelona. Tapi untuk sementara Real Madrid masih berada di atas Barcelona. No hate, only football. Salam sepak bola.